Marc Marquez belak-belakan tiru gaya balap legenda MotoGP ini. Siapa dia? Fabio Quartararo diprediksi bisa kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2027. Ini alasannya. Yuk simak berita selengkapnya hanya di Garis Start. Marc Marquez bicara belak-belakan soal adaptasinya dengan kelas MotoGP pada 2013. Ia bahkan mengaku sengaja meniru gaya balap seorang legenda MotoGP saat itu. Marquez promosi ke kelas MotoGP pada 2013 usai menjadi juara dunia Moto2 2012. Ia menggantikan Casey Stoner yang memilih pensiun di akhir musim tersebut. Siapa sangka di musim debutnya itu Marquez langsung memecahkan berbagai rekor, yakni pemenang balapan termuda hingga juara dunia termuda. Tentu ia butuh sosok panutan di dalam tim. Kepada Mediazan, Marquez mengaku banyak belajar dari Dani Pedrosa. The Little Spaniard memang merupakan rekan timnya di Repsol Honda pada kurun 2013 hingga 2018. Saya belajar banyak dari Dani Pedrosa karena dia adalah rekan tim dan saya belajar banyak darinya soal mengendarai motor MotoGP, apa yang dibutuhkan untuk melaju kencang, akui Marc Marquez. Akan tetapi The Baby Alien tak bisa plek-plekan meniru Pedrosa, sebab seniornya itu punya kekurangan yang cukup menghambat dalam karir balapnya, yakni tinggi badan. Dani punya kekurangan, yaitu tinggi badan, dan kekuatannya saya berusaha membalap sepertinya, tetapi dengan kekuatan yang lebih dan sedikit lebih agresif, papar Marquez. Saya berusaha menirunya, tetapi itu lebih karena dia mengendarai motor yang sama dengan saya, tukas pria berusia 32 tahun itu. Ternyata musim debutnya itu benar-benar berharga. Selain meniru Pedrosa, Marquez turut belajar banyak dari Jorge Lorenzo dan juga Valentino Rossi. Saya belajar mengelola balapan seperti Valentino, berusaha menyerang seperti Lorenzo. Namun Anda tidak bisa meniru rival. Anda berusaha mendekati kekuatan-kekuatan mereka, tetapi dengan cara Anda sendiri, tandasnya. Pada kesempatan yang sama, Giacomo Agostini berani mengatakan Fabio Quartararo bakal mengalahkan Marc Marquez di MotoGP 2027. Apalagi semua tim akan memulai dari nol pada musim tersebut. Marquez tampil dominan di MotoGP 2025. Dari 12 seri yang sudah digelar, pembalap tim Ducati Lenovo itu memenangi 8 seri serta finish terdepan sebanyak 11 kali dalam sprint race. Keperkasaan Marquez itu memunculkan pertanyaan, siapa yang kira-kira bisa mengalahkannya? Untuk saat ini, Agostini menilai agak sulit mencari pesaing terkuat. Menariknya, pria asal Italia itu merasa Quartararo akan jadi nemesis buat Marquez. Hanya saja untuk saat ini, El Diablo terkendala dengan performa motor Yamaha YZR M1. Marquez memperlihatkan pertunjukan yang bagus karena dia sudah menunjukkan ke semua orang bagaimana dia berkendara, kemampuannya dan kecerdikannya dalam balapan, puji Agostini kepada Marc Marquez. Saya banyak menaruh harapan pada Quartararo, tetapi saat ini motornya jadi penghambat. Mungkin di akhir musim ini sebagian tim sudah bekerja dengan baik dan siap memutarbalikkan keadaan, imbuh juara dunia balap motor 15 kali itu. Agostini tidak asal cakap, ia berani bertaruh 5 euro. Quartararo akan mengalahkan Marc Marquez untuk gelar juara dunia MotoGP 2027. Jika saya harus bertaruh 5 euro untuk siapa yang akan jadi juara dunia MotoGP 2027, dengan regulasi baru, saya akan memasang Quartararo dan Yamaha. Mereka akan mampu bertarung dengan Marquez, tegas Agostini. Ya, MotoGP akan memberlakukan sejumlah aturan baru mulai 2027. Salah satunya adalah pengurangan kapasitas mesin dari 1000 cc menjadi 850 cc. Kemudian pengembangan aerodinamika motor akan diatur dengan lebih ketat. Semua tim juga akan bisa mengintip data dari tim lain. Perubahan ini diyakini bakal membuat persaingan semakin sengit. Sementara pada kesempatan yang sama, CEO Aprilia Racing Massimo Rivola yakin skuadnya bakal tampil jauh lebih garang pada paruh kedua MotoGP 2025 yang menyisakan 10 seri. Sikap optimistis ini muncul setelah timnya kembali menaungi Marco Bezzecchi dan Jorge Martin sejak seri Ceko, usai Martin absen lama akibat cedera parah. Saat ini Marquez memang berkuasa. Ia meraih 11 kemenangan sprint dan 8 kemenangan Grand Prix serta memuncaki klasemen pembalap, unggul 120 poin dari rival terdekatnya Alex Marquez. Namun belakangan ini
Bezzecchi menunjukkan bahwa RSGP bisa mengancam Marquez dan Ducati. Tak hanya itu, usai 12 seri berlalu, Aprilia kini menduduki peringkat kedua di klasemen konstruktor, tepat di belakang Ducati. Dengan mulusnya adaptasi Martin, disusul dengan hasil apiknya di seri Ceko, Rivola pun makin yakin Aprilia bisa jauh lebih kompetitif di 10 seri terakhir musim ini. Kepada Crash.net, Rivola bahkan mengaku yakin bahwa Aprilia bakal menggebrak pada bulan September bersama Best dan Martinator. Ia juga percaya bahwa sebentar lagi Martin akan kembali naik podium setelah berhasil finish ke-7 di balapan utama seri Ceko. Saya rasa Jorge Martin tak akan butuh banyak balapan untuk kembali memperebutkan podium. Ini bukan berarti mengurangi kontribusi Marco yang sudah melakukan pekerjaan luar biasa. Toh jika kami berada di sini sekarang, itu berkat dia dan Lorenzo Savadori, test rider Aprilia. Lanjut pria Italia ini. Melihat kekuatan Bezzecchi, Martin, dan performa RSGP, Rivola yakin Aprilia bakal lebih konsisten bertarung dengan Marquez dan Ducati yang saat ini tampil superior. Namun ia juga meyakini Aprilia harus menilai performa mereka sendiri di Red Bull Ring Austria 15 hingga 17 Agustus 2025. Jika kami bisa bertarung dengan Marquez yang mengendarai Ducati, yakni motor yang terasa tak terkalahkan, maka saya yakin kami juga bisa mengalahkannya. Saya tidak merasa kami terlalu jauh tertinggal, terutama di beberapa sirkuit tertentu. Salah satu trek kunci tentu saja adalah Austria, yang bukan merupakan salah satu trek unggulan kami. Melihat cara Marco balapan dan bagaimana motor kami beradaptasi dengan berbagai di trek, saya hanya bisa merasa optimistis, pungkas Massimo Rivola.